Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Putri dengan NIM 17056180071. Di sini saya akan menjelaskan tentang step-step dalam public relation, terutama step 3 yaitu analyzing the public. Di sini saya akan menyebutkan ke-9 stepnya. Yang pertama itu ada analyzing the situation, yang kedua ada analyzing the organization, yang step ketiga ada analyzing the public, step keempat establishing goals and objective, step 5 formulating action dan response strategi, step 6 developing the message strategy, step 7 selecting communication tactic, step 8 implementing the strategic plan, step 9 evaluating the strategic plan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu stepnya, yaitu step 3 tentang analyzing the public. Di step ini terdapat langkah-langkah, yaitu yang pertama public. Nah, di public ini terdapat public, market, audience, dan stakeholder. Public ada karena interaksi dan interdependensi mereka dengan suatu organisasi atau karena mereka dan organisasi menghadapi masalah yang sama. Pasar adalah tipe publik tertentu dan organisasi mengembangkan upaya pemasaran di antara publik tertentu. Siapa mereka berniat melakukan bisnis atau menghasilkan dukungan dan partisipasi. Hubungan organisasi dan audiens biasanya singkat, seperti lamanya waktu untuk membaca artikel atau mendengarkan pidato. Sedangkan stakeholder adalah seseorang dalam kepentingan pribadi dalam organisasi dan kesejahteraan. Selanjutnya ada karakteristik of public. Nah, karakteristik of public ini yang pertama itu dapat dibedakan dan dikenali. Yang kedua, homogen atau anggota publik berbagi sifat yang sama. Yang ketiga, penting dalam arti dapat berdampak pada dasar organisasi dan mempengaruhi kemajuannya dalam mencapai misinya. Yang keempat, cukup besar untuk mendapatkan perhatian strategis, dan yang terakhir, dapat diakses dalam arti mudah berinteraksi dan berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada kategori of public. Yang pertama ada customer. Customer adalah orang yang menerima produk atau layanan dari suatu organisasi. Yang kedua ada produsen atau produser. Adalah pabrik yang memberikan masukan kepada organisasi termasuk personel seperti karyawan, relawan, dan serikat pekerja. Yang ketiga ada enabler atau perancang. Nah, enabler atau perancang ini adalah pabrik yang berfungsi dalam pengaturan melalui setting norma atau standar bagi perusahaan. Pemimpin tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap konsumen, dan kelompok yang memiliki kontribusi keberhasilan perusahaan. Yang terakhir ada pembatas atau limiters. Adalah pabrik yang dalam kondisi tertentu mampu mengurangi atau menghambat keberhasilan perusahaan, seperti kompetitor, pesaing, dan kekuatan lain yang berbahaya. Lalu ada stage of development. Yang pertama itu ada non-public. Non-public itu mereka yang tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh organisasi. Contohnya itu, seorang pengecer yang terdapat di Bandung tidak akan memiliki pengaruh dan tidak akan dipengaruhi oleh pabrik yang ada di Bogor. Yang kedua itu ada latent public. Latent public itu sekelompok yang menghadapi masalah tertentu sebagai akibat tindakan perusahaan, namun mereka tidak mengetahui akibat tersebut sebagai produk perusahaan. Contohnya ini kayak perusahaan tertentu yang melakukan perluasan bisnisnya akan menambah kemacetan jalur lalu lintas setempat, tapi pemerintah lokal tersebut tidak menyadarinya. Yang ketiga itu ada apathetic public, yaitu publik yang pada dasarnya tidak peduli dengan seluruh permasalahan dan secara umum tidak termasuk publik. Aware public yaitu mereka yang mengetahui bahwa terdapat masalah. Pada contoh perusahaan yang memperluas bisnis di atas diketahui oleh pemerintah lokal setempat melalui surat kabar yang memberitakan perluasan perusahaan tersebut. Yang terakhir ini ada active public. Kalau active public itu kelompok yang melakukan sesuatu terhadap masalah tertentu. Contohnya itu kayak masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan di mana perusahaan yang memperluas jaringan bisnis tersebut berada. Lalu yang terakhir itu ada stereotype. Stereotip ini adalah jalan pintas dalam menggambarkan kelompok orang.
Stereotip didasarkan pada kesamaan dan pengulangan persepsi tentang siapa orang itu, bagaimana mereka bertindak, dan apa yang mereka pikirkan dan hargai. Sekian penjelasan video dari saya, semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.